Cuman itu di tahun berikutnya Jack kembali melancarkan penipuannya ke iblis. Nih, gue bisa bilang di sini iblis nggak ada belajar-belajarnya. Akhirnya beberapa kota mempertimbangkan untuk melarang semua hari libur termasuk hari Halloween. Itu bakal teriak trick or treat yang bisa diartikan sebagai tipuan atau traktir. Balik lagi bareng gue Mas Wer di channel Pelaku Seni Kreatif. Di setiap videonya gue bakal bahas tentang sejarah, teori konspirasi, misteri, dan segala kisah-kisah yang terjadi di belahan bumi ini. Kalau gitu, ya udah, di sini aja karena lo udah terlanjur denger. Coba angkat tangan siapa yang setiap 30 Oktober sibuk nyari kostum. Wah, saya, ya gue juga termasuk sih sebenarnya. Karena biasanya kalau tanggal 30, 31 itu rata-rata orang ngerayain yang namanya Halloween. Yang dimana-mana nih kalau nggak party, acara kantor, kafe-kafe pun itu ornamennya semuanya Halloween. Ada labunya, dibikin horor dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau tradisi Halloween nih Bor, di luar negeri itu rata-rata pas malam anak-anak pakai kostum, dia keliling tuh ke tetangga-tetangganya, ngetok rumahnya terus teriak trick or treat dan akhirnya dia dikasih permen. Jadi sebenarnya ya kalau menurut gue yang dilakuin di luar negeri pas Halloween tuh sama aja tau yang kayak kita lakuin pas Idul Fitri atau Chinese New Year di Indonesia, ya kan? Tapi nih dari yang gue baca di detik.com, ternyata Halloween itu awalnya tradisi spiritual yang dilakuin sama bangsa Celtic kuno yang dulu disebutnya upacara Samhain. Dan bangsa Celtic ini sekarang sebagian besar wilayahnya itu ada di Irlandia, Inggris, dan Perancis Utara. Jadi mereka ngerayain tahun baru itu sebenarnya di tanggal 1 November. Dan mereka percaya di malam sebelum tahun baru, itu tanggal 31 Oktober, itu adalah batas antara dunia orang hidup dan dunia orang mati menipis. Dan di malam tanggal 31 Oktober mereka ngerayain si festival Samhain ini. Dan mereka yakin kalau arwah orang yang udah meninggal itu bakal turun lagi ke bumi. Selama festival Samhain ini berlangsung, orang-orang itu percaya kalau arwah orang yang udah meninggal bakal balik lagi ngunjungin rumah mereka. Dan mereka yang meninggal di tahun itu dipercaya bisa ngelakuin perjalanan ke dunia lain. Dan orang-orang yang ngerayain festival ini itu bakal nyalain api unggun di puncak bukit untuk nakut-nakutin roh jahat yang turun. Dan kadang-kadang nih mereka pakai topeng dan penyamaran biar nggak dikenalin sama hantu yang mereka pikir turun ke bumi. Dari situ awalnya pesta kostum itu jadi salah satu tradisi di hari Halloween, ya kan? Dan awalnya emang tradisi Halloween ini berasal dari negara-negara Eropa. Tapi lama-kelamaan tradisi Halloween ini jadi lebih terkenal di Amerika. Ceritanya gini Bor, jadi di awal abad ke-19 itu banyak banget imigran baru yang datang ke Amerika. Terutama imigrannya dari Irlandia, yang mana ini jadi cikal bakal nih populernya perayaan Halloween di Amerika. Dan sampai sekarang pun Halloween itu terus diperingati di seluruh dunia pada 31 Oktober. Nah sekarang udah pada tahu kan, Halloween itu awalnya tradisi spiritual loh dari bangsa Celtic. Karena bangsa Celtic itu banyak di Irlandia, terus mereka pindahlah ke Amerika. Mulai deh terjadi yang namanya fusion budaya nih di sini. Jadi orang Amerika ikutan ngerayain Halloween. Jadi Halloween itu asalnya bukan dari Amerika sebenarnya, Bor. Dan untuk kostum-kostum dan topeng yang dipakai pas Halloween itu dipakai buat ngelabuin roh jahat sebenarnya. Perayaan Halloween itu udah turun temurun dan identiknya itu sama kostum dan juga labu. Jadi kalau lu lihat di kafe-kafe atau restoran rata-rata karyawannya pakai kostum, terus juga ornamennya itu banyak labu yang diukir-ukir. Nah sebenarnya nama labu itu kalau misalnya lu belum tahu nih Bor, namanya adalah Jack-o'-lantern. Jadi labu Jack-o'-lantern ini biasanya dihias berbentuk wajah yang menyeramkan. Tapi ada alasannya. Kenapa labu Jack-o'-lantern ini identik sama perayaan Halloween?
Jadi ini kalau yang gue baca ya di website History, kan kita udah tahu nih Halloween masuk Amerika karena imigran Irlandia masuk Amerika dan ngerayain tradisi ini. Tapi mereka itu juga bawa tradisi mengukir Jack-o'-lantern yang dijadiin bagian dari perayaan di setiap tahunnya. Dan sebenarnya nama Jack-o'-lantern itu berasal dari cerita rakyat Irlandia tentang seorang pria yang dijuluki Stingy Jack. Legenda asal Irlandia ini pertama kali muncul di media cetak itu di abad ke-19. Dan menurut cerita legenda, Stingy Jack itu mengundang iblis untuk minum bersamanya. Stingy Jack di sini dia nggak mau bayar tuh waktu itu. Dan akhirnya dia menipu iblis untuk mengubah dirinya menjadi uang koin. Yang biar koin itu digunakan untuk membeli minuman mereka. Dan setelah iblis melakukan itu, Jack menyimpan uang koin itu dan memasukkannya ke dalam saku di sebelah salib perak untuk mencegah iblis berubah kembali ke bentuk aslinya. Kalau gini kejadiannya, Bor, gue yakin iblisnya mikir nih, sebenarnya yang iblis siapa sih? Kok jadi gue yang dikerjain? Tiba-tiba ragu tuh sama diri sendiri iblis, saking liciknya si Jack ini. Tapi akhirnya Jack ngebebasin iblis ini, tapi gak segampang itu. Karena Jack ngasih syarat ke iblis, kalau mau dibebasin syaratnya dia gak boleh ganggu Jack selama 1 tahun. Dan kalau Jack mati dia gak boleh ngambil jiwanya. Dan gak cuman itu, di tahun berikutnya Jack kembali melancarkan penipuannya ke iblis. Nih, gue bisa bilang di sini iblis nggak ada belajarnya, masih aja gitu percaya sama Jack gitu loh. Jadi dia nyuruh iblis untuk manjat pohon dan metik buah. Ketika iblis berada di atas pohon, Jack ini ngukir tanda salib di batang pohonnya. Sampai-sampai nih iblis ini nggak bisa turun. Terus Jack ngebuat iblis untuk janji kalau dia nggak akan ganggu Jack selama 10 tahun lagi. Dan menurut legenda di sana, pas Jack akhirnya meninggal, Tuhan itu gak ngebolehin Jack masuk ke surga karena dia orang yang licik dan penuh tipu muslihat. Tapi di sisi lain, iblis yang kesel sama trik yang dimainin sama Jack itu juga udah terlanjur janji nih kalau untuk gak ngambil jiwanya. Dan juga gak ngebiarin dia untuk masuk neraka. Akhirnya iblis mengirim Jack ke malam yang gelap cuma dengan batu bara yang menyala sebagai penerangan jalannya. Terus Jack masukin batu bara ke dalam labu yang diukir dan bergentayangan menjelajahi bumi dengan labunya. Nah, kebiasaannya masyarakat di Irlandia dan Skotlandia saat itu ngukir wajah-wajah menakutkan di labu. Sedangkan di Inggris, masyarakat itu biasanya ngebuat lentera Jack dengan buah bit yang besar. Jadi lentera ini nggak melulu pakai labu, ada juga buah bit yang dipakai di Inggris. Dan imigran dari negara-negara ini ngebawa tradisi ukiran itu pas datang ke Amerika Serikat. Jadi sebenarnya hubungan antara perayaan Halloween yang bernuansa menyeramkan dengan hiasan lentera Jack dengan buah labu atau labu Jack-o'-lantern adalah penggunaan labu Jack-o'-lantern pada Halloween dipercaya untuk menakuti roh-roh yang berkeliaran di sekitaran rumah. Nah, tadi kan di awal gue bilang ya, Bro, kalau di luar negeri itu pas malam Halloween, anak-anak pakai kostum dan keliling ngetokin rumah tetangga. Terus teriak trick or treat, abis itu mereka dikasih permen. Gue jujur awalnya nanya juga sih, apa sih hubungannya Halloween sama permen? Dan setelah gue baca, ternyata kalau kata sejarawan dan penulis buku sejarah Halloween Lisa Morton ngejelasin kenapa alasan permen jadi hal yang gak dipisahin dari perayaan Halloween. Menurut Lisa, Halloween ini menjadi hari libur untuk memperingati hari ketika hantu atau arwah orang yang udah meninggal akan turun ke bumi. Lisa bilang kalau saat itu anak-anak bergembira dengan melakukan lelucon atau prank saat hari libur. Sayangnya di tahun 1930-an, lelucon yang awalnya biasa aja justru malah berkembang jadi semakin parah. Di tahun 1933, pas masa krisis ekonomi itu lagi parah banget yang disebut Great Depression, muncullah Halloween yang sangat mengerikan, yang akhirnya dikenal sebagai Black Halloween. Lelucon atau yang biasa kita kenal dengan istilah prank ini semakin menjadi-jadi
Dan hal ini diduga karena efek dari Great Depression. Dan pada masa itu prank yang dilakuin sampai adanya aksi pembakaran, ngejungkir balikin mobil, ngerusak properti publik maupun orang lain, dan tindakan vandalisme. Jadi tindakan ini itu nimbulin kerugian yang sampai jutaan dolar Amerika bagi kota-kota yang merayakan Halloween. Akhirnya beberapa kota mempertimbangkan untuk melarang semua hari libur termasuk hari Halloween. Tapi sebenarnya wajar sih ya. Karena kan keadaan saat itu bener-bener lagi buruk banget ekonominya di seluruh dunia lagi. Jadi prank ini digunain sama oknum buat ajang melampiaskan emosi mereka lewat vandalisme dan juga kekerasan yang terjadi saat itu. Tapi kota-kota lain punya rencana yang berbeda nih untuk ngatasin hal tersebut. Mereka ngelakuinnya dengan menyibukkan anak-anak dan mengadakan festival parade kostum dan juga ngadain rumah hantu untuk mengalihkan lelucon prank yang menjadi trick or treat dan sebagainya. Lelucon trick or treat itu dibuat menjadi saat pemilik rumah akan mengadakan pesta untuk anak-anak, mereka akan menawarkan permainan, kostum, jajanan seperti manisan apel, popcorn, dan donat kepada anak-anak selama Halloween. Dan setelah Perang Dunia Kedua selesai, industri permen mulai ikut merayakan Halloween setelah pembatasan gula itu berakhir di masa perang. Jadi waktu perang, kalau lo nggak tahu, gula itu dijatah terbatas karena diutamakan untuk kebutuhan para tentara. Ya kayak yang kita tahu lah ya, kalau kita makan permen atau mengkonsumsi gula itu kan bisa nambah energi. Jadi ini sangat diperlukan untuk tentara yang lagi berperang saat itu. Dan gue kutip dari The Fact Site, perusahaan permen punya ide untuk nyediain permen Halloween. Dan hal ini ngebuat ibu rumah tangga jadi seneng karena gak perlu repot-repot ngebuat jajanan Halloween sendiri. Dan pada tahun 1970-an, hampir semua rumah itu menyuguhkan permen untuk anak-anak yang merayakan Halloween. Pas dia minta permen ke pemilik rumah, anak-anak itu bakal teriak trick or treat yang bisa diartikan sebagai tipuan atau traktir. Dan warga itu bakal nawarin permen di setiap rumah-rumah untuk mencegah ada anak yang berbuat kekacauan di hari libur Halloween. Itu tadi bahasan kita buat hari ini. Jangan lupa komen di kolom komentar di bawah, like dan subscribe channel Pelaku Seni Kreatif. Tungguin video terlanjur dengar selanjutnya. Gua Mas Wer cabut, see you on the next discussion.